Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat, pertama kali mendengar nama Nadia Putri. Seorang pegawai minimart di rest area yang tiba-tiba menghilang. Dan beberapa hari kemudian ditemukan tak bernyawa, mengambang di sungai. Aku bukan detektif, bukan wartawan. Hanya seorang penulis yang terlalu sering penasaran dengan kisah orang yang tak sempat menceritakan akhir hidupnya sendiri. Dan entah kenapa, kisah Nadia terasa berbeda. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang lebih gelap dari yang terlihat. Nadia dikenal sebagai gadis yang ceria. Usianya baru 22 tahun. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut. Banyak pelanggan bilang, dia selalu tersenyum. Aku membayangkan dirinya di balik meja kasir. Jari-jarinya menekan tombol dengan irama rutin. Sementara di luar, jalan tol terus ramai, penuh orang yang datang dan pergi tanpa tahu siapa yang berdiri di balik senyum itu. Tapi di balik rutinitas, selalu ada sesuatu yang tak terlihat. Setelah mengobrol dengan salah satu pegawai di sana, aku menaruh curiga pada satu orang. Namanya Randa. Kepala toko baru, usianya 30-an, berpenampilan rapi dan terlalu ramah. Awalnya semua terlihat normal. Sampai Randa mulai menawari Nadia tumpangan pulang. Mengirim pesan padanya tengah malam, hanya untuk menanyakan, "Udah makan belum?" Sederhana, tapi lama-lama menjadi sesuatu yang membuat Nadia resah. Nadia sempat mengeluh pada rekannya. Katanya, Randa membuatnya tidak nyaman. Tapi ia tak berani menolak. Bagaimanapun, Randa adalah atasannya. Malam terakhir Nadia terlihat. CCTV menunjukkan pukul 21:47. Ia sedang menata rak minuman. Randa berdiri di belakang, memegang kunci toko. Keduanya berbicara sebentar, lalu berjalan ke arah parkiran belakang. Setelah itu, kamera hanya merekam gerimis di aspal yang basah. Dan dari sana, Nadia menghilang. aku membaca ulang catatan polisi. Mencoba membayangkan langkah terakhirnya malam itu. Langkah seorang gadis muda yang mungkin hanya ingin pulang. Tak tahu kalau dunia ini sedang menutup pintunya perlahan. Tapi satu hal yang aneh. Setiap orang mengingat Randa dengan cara berbeda. Ada yang bilang dia sabar. Ada juga yang bilang mereka sering mendengar seseorang menangis dari dalam rumahnya tengah malam. Aku memutuskan kembali ke rest area itu. Minimartnya masih buka. Lampunya terang, tapi hawa ruangan di sana terasa lebih dingin. Kasir baru menatapku dengan ragu ketika aku bilang aku sedang menulis tentang pegawai lama yang hilang. Aku pun mulai menanyakan tentang pintu belakang toko. Ia menunduk, lalu berkata pelan, Kalau lewat jam 9, kami nggak pernah ke belakang, Kak. Kadang suka ada suara langkah, tapi saat kami buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di sana. Sekitar itu juga, tengkuku terasa dingin. Langkah di belakang toko. Itu kan tempat terakhir Nadia terlihat bersama Randa di CCTV. Malam itu, aku menulis ulang kronologi. Dan semakin kutulis, semakin jelas satu hal, Randa bukan hanya saksi. Dia bagian dari cerita ini. Bagian yang gelap. 2 hari setelah Nadia hilang, Randa tak masuk kerja. Katanya sakit.
Tapi seseorang mengaku melihatnya tengah malam, berdiri di jembatan Sumai, menatap air, seperti sedang membuang sesuatu. Aku baru saja menutup laptop ketika ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Tulisan di layar hanya berbunyi, "Jangan percaya Iranda." Aku menatap layar itu lama sekali. Dan di pantulan cahaya ponselku, aku melihat bayangan. Tapi bukan bayanganku. Itu malam pertama, aku merasa ada sesuatu di balik menghilangnya Nadia. Beberapa hari setelah menerima pesan itu, aku mulai mendalami lebih jauh tentang malam terakhir Nadia di Minimart. Aku membaca ulang laporan polisi, menonton ulang rekaman CCTV, dan setiap kali kulihat wajahnya di layar, aku merasa seperti seseorang yang memandang ke dalam kenangan, yang menolak dilupakan. Pukul 9:47 malam. Lampu toko masih menyala terang. Rak minuman sudah rapi. Dan Nadia tampak berdiri di depan kasir, menutup laci uang dengan satu tangan. Di rekaman itu, Randa muncul dari pintu belakang, membawa jaket hitam. Wajahnya tampak tegang. Ia bicara sesuatu, tapi suaranya tak terdengar. Hanya satu hal yang bisa kulihat dengan jelas. Gerakan tangan Randa menunjuk ke arah luar, mengajaknya keluar dari toko. Dari situ, kamera hanya menyorot pintu kaca yang bergetar halus karena hujan. Dan di luar sana, dua bayangan berjalan menjauh. Salah satunya membawa payung. Satu lagi tidak. Sejak malam itu, Nadia tak pernah kembali. Ada satu hal aneh yang ditemukan polisi. Rekaman CCTV itu berhenti 15 menit lebih awal dari seharusnya. Filenya rusak. Bagian terakhir hilang. Tapi teknisi Minimart bersumpah, ketika ia memutar ulang pertama kali, ia sempat melihat satu frame yang tak seharusnya ada. Bayangan seseorang berdiri di luar toko. Bukan Randa. Bukan Nadia. Seseorang lain. Samar. Menatap lurus ke arah kamera. Aku mencoba membayangkan malam itu dari sudut pandang Nadia. Bagaimana rasanya sendirian di tempat kerja? Lampu neon bergetar. Rak kosong memantulkan bayangan sendiri. Mungkin dia hanya ingin pulang. Mungkin dia takut menolak tumpangan. Atau mungkin dia sudah tahu ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Aku memutar ulang pesan dari nomor misterius malam itu. Suara perempuan, pelan, seperti dari kejauhan. Jangan percayai Randa. Tapi kini aku sadar sesuatu. Saat ku dengarkan pakai earphone, ada suara lain di belakangnya. Bukan gangguan, bukan gema, tapi langkah kaki di genangan air, lalu suara pintu mobil ditutup. Sama seperti di rekaman CCTV. Keesokan paginya, aku mendatangi Minimart itu lagi. Kasir yang kemarin sudah tak ada. Diganti pegawai baru yang lebih muda. Tampak gugup setiap kali aku menatap ke arah belakang toko. Aku pura-pura membeli air mineral, lalu bertanya, "Masih sering lembur malam?" Dia menjawab cepat tanpa menatapku. Enggak, Kak. Sejak kejadian hilangnya Kak Nadia, toko tutup jam 9. Aku terdiam. Dia bilang tutup jam 9 kan?
Tapi kulihat jam di dinding, pukul 9:10. Dan toko itu masih terbuka. Aku melangkah ke belakang, hanya ingin melihat sendiri. Pintu logam di ujung ruangan sedikit terbuka, di baliknya gelap, dingin. Dan entah kenapa, bau air sungai tercium samar dari sana. Aku menyalakan senter ponsel, dan di tembok, kulihat sesuatu yang ditulis dengan spidol hitam. Aku sudah bilang, jangan percaya dia. Tulisan itu menetes, masih basah. Ponselku berdering tiba-tiba. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari takut. Ketika ku angkat, yang ku dengar hanyalah suara hujan. Dan di antara rintik itu, suara seseorang berbisik pelan. Dia belum selesai. Aku menatap layar. Nomor itu terdaftar sebagai Randa. Malam itu aku sadar, cerita ini bukan cuma tentang kehilangan. Ada seseorang yang masih di luar sana. Seseorang yang tak ingin aku tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan pada kegelapan, tapi pada apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Malam terakhir Nadia baru saja dimulai lagi di sungai itu. Tempat semuanya berakhir dan mungkin juga merupakan awal dari kisah Nadia. Beberapa hari setelah panggilan aneh itu, aku memutuskan datang ke sana. Tempat di mana jasad Nadia ditemukan di dalam kardus besar, terapung pelan di antara ranting dan sampah plastik. Polisi menyebutnya penemuan tak terduga. Tapi di kota kecil ini, tak ada yang benar-benar kebetulan. Sungai itu keruh, warna airnya coklat tua, berbau logam dan tanah basah. Warga bilang arusnya sering menyeret bangkai hewan dari hulu. Tapi pagi itu berbeda. Kata seorang saksi, kardus itu terlihat terjebak di bebatuan, dan dari celahnya ada sehelai rambut panjang yang keluar, menyentuh air seperti benang hitam yang hidup. Aku mencoba membayangkannya. Detik pertama saat warga menepi dan menyadari bahwa yang mereka lihat bukan sampah biasa. Astagfirullah, manusia ini, manusia. Tubuh Nadia ditemukan dalam posisi meringkuk. Tangannya terikat kain putih. Matanya tertutup seolah masih tidur. Di samping tubuhnya, ada sesuatu yang tak dilaporkan di media. Sebuah ponsel. Masih menyala. Masih berdering. Dan di layar itu tertulis, Randa calling. Saat pertama kali mendengar itu, aku menolak percaya. Kupikir hanya rumor warga. Sampai akhirnya aku melihat sendiri video amatir dari lokasi. Air sungai mengalir pelan. Kardus itu terbuka setengah. Dan di sela-sela air yang bergolak, terdengar bunyi dering yang nyata, jelas. Bukan efek suara, bukan editan. Seseorang menelpon jasad yang sudah membisu. Dan nomor itu aktif. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan atau sebuah pesan? Malamnya, aku kembali ke sungai itu. Bukan untuk menulis, tapi untuk merasakan. Air di bawahku bergolak perlahan. Angin membawa bau amis besi dan lumpur. Dan di seberang, kulihat seorang pria berdiri sendiri, menatap ke air, sambil memegang ponsel di tangan. Siluetnya samar, tapi aku tahu siapa itu. Randa. Aku tidak berani memanggil. Aku hanya berdiri, diam, menatap punggungnya. Ia menunduk, seolah berbicara pada air. Beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Ia mengangkatnya perlahan.
Dan entah kenapa, di saat yang sama, ponselku ikut bergetar di saku. Nomor tak dikenal, tapi nama di layarku muncul sama. Randa calling. Aku menatap ke bawah jembatan. Airnya bergolak lebih kuat. Ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Bayangan panjang seperti rambut yang melambai. Dan di sela arus sungai itu, aku mendengar sesuatu. Lirih, nyaris tak terdengar. Suara perempuan. Kau datang terlambat. Aku terdiam. Air di bawahku mulai tenang kembali. Dan Randa sudah tak ada. Keesokan paginya, aku mencoba menghubungi Randa. Nomornya tak aktif. Kamar kosnya kosong. Tetangga bilang, ia pergi semalam, membawa koper dan satu foto kecil yang dilaminasi. Foto Nadia. Dan sejak hari itu, setiap kali aku mendekati sungai itu, aku mendengar bunyi yang sama, samar dari arah air. Bunyi dering ponsel yang tak pernah dijawab. Aku pikir cerita ini akan berhenti di sini. Tapi malam-malam berikutnya, setiap kali aku menulis tentang Nadia, selalu ada suara yang ikut menulis di pikiranku. Dan semakin lama, aku tak tahu lagi apakah aku sedang menulis kisah Nadia atau sedang menulis akhirku sendiri. Sudah 3 malam aku tidak tidur. Setiap kali mataku terpejam, aku mendengar dering ponsel itu lagi. Sama seperti di Sungai Karangjati. Tapi kali ini, deringnya datang dari dalam kepalaku sendiri. Aku pikir ini hanya paranoia. Sampai akhirnya, aku mendengar suaranya. Kenapa kau tulis aku, tapi tidak menolongku? Itu suara perempuan. Aku bahkan mengenal intonasinya. Sama persis dengan suara di pesan misterius dulu. Nadia. Atau sesuatu yang memakai suaranya? Aku menyalakan lampu. Kamar sepi. Tapi di meja kerja, laptopku menyala sendiri. Satu folder terbuka, bertuliskan rekaman pribadi. Aku tidak pernah membuatnya. Tapi di dalamnya ada satu file video. Nama filenya Randa_10pm.mp4. Tangan ini gemetar waktu aku klik play. Layar memperlihatkan rekaman ruang tamu kecil. Kursi plastik, dinding lembab, lampu redup. Di pojok, Randa duduk. Kepalanya tertunduk. Dan di depannya, seseorang duduk bersila di lantai. Nadia masih hidup, masih tersenyum, tapi matanya kosong. Suara Randa terdengar serak. Aku sayang sama kamu, Nat. Kamu gak boleh pergi. Jangan tinggalkan aku, Nat. Nadia menjawab pelan. Ampun, Pak. Tolong lepasin saya, Pak. Beberapa detik setelah itu, video bergetar. Lalu gelap total. Tapi sebelum berhenti, tampak tangan Randa terangkat ke arah leher Nadia. Aku ingin menutup laptop itu. Tapi sebelum jari ini bergerak, layar berubah sendiri. Tulisan putih muncul di tengah layar. Satu kalimat. Ini belum berakhir. Ku tidak tahu kenapa, tapi aku bergegas pergi ke sungai itu. Ku pakai jaket, ku tutup laptop, dan malam itu juga aku kembali ke sungai. Air sungai mengalir pelan, seperti menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Aku berdiri di jembatan, mengambil ponselku, dan menekan nomor terakhir yang pernah menghubungiku. Nomor Randa. Sekarang kamu dengar aku. Suara itu bukan datang dari speaker, bukan dari telepon, tapi dari bawah jembatan, dari dalam air. Aku menunduk, arusnya tenang, tapi di permukaannya ada sesuatu bergerak pelan,
seperti wajah. Wajah yang menatap ke atas, pucat, rambut panjang melayang. Aku mundur, tapi kaki terasa berat. Air di bawah jembatan mulai berbuih. Dan dari bawah sana, suara itu memanggil lagi. Kau tulis kisahku, tapi kau belum tahu akhirnya. Air memercik ke arahku. Dingin, seperti tangan yang menyentuh. Aku terjatuh ke tanah, ponsel terlempar. Layar ponsel masih menyala, dan di sana muncul tulisan Randa calling. Aku tidak menjawab panggilan itu. Aku hanya duduk di pinggir jembatan, basah kuyup, menatap air yang perlahan kembali tenang. Dan di tengah kesunyian itu, aku sadar, ini bukan sekadar kisah tentang kematian. Ini tentang seseorang yang masih tertahan. Seseorang yang menunggu akhir cerita ditulis dengan benar. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, apakah aku sedang menulis tentang Nadia atau dia yang sedang menulis melalui aku? Malam itu, aku berjanji, aku akan kembali. Aku akan menulis semuanya, sampai Nadia benar-benar bisa tenang. Sudah seminggu sejak malam itu. Sungai itu tampak tenang, seolah tak pernah menyimpan apapun. Tapi aku tahu, sesuatu masih belum selesai. Karena setiap kali aku mencoba menulis akhir cerita ini, tinta di layar laptop selalu berhenti di satu kalimat. Randa belum ditemukan. Malam itu, aku sendirian di rumah. Hujan turun tipis, dan entah kenapa, aku merasa seseorang berdiri di luar pintu. Waktu kubuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah amplop putih di lantai. Di dalamnya, secarik kertas lusuh. Tulisan tangan, datanglah ke tepi sungai, tengah malam. Aku merasa bahwa Randalah yang membuat pesan itu. Tengah malam, aku kembali ke sana. Air sungai berkilat di terpa petir jauh. Di bawah jembatan, seseorang berdiri. Tubuhnya basah kuyup. Kepalanya tertunduk. Dan meski jarak cukup jauh, aku tahu siapa dia. Randa. Aku berteriak, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menatap air di depannya, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Aku gak mau dia pergi begitu aja. Aku cuma pengen dia tetap di sini. Aku mendekat, dan di bawah kakinya, aku melihatnya. Sebuah bayangan perempuan di permukaan sungai. Rambut panjang, wajah pucat. Matanya menatap tajam ke arah Randa. Air mulai berputar pelan. Bayangan itu makin jelas, hingga akhirnya muncul setengah tubuh dari dalam air. Nadia, atau sosok yang menyerupainya. Suaranya terdengar dari segala arah, dingin, tenang, tapi menusuk. Kau bilang sayang, tapi kau tenggelamkan aku. Aku gak mau kamu pergi, Nat. Aku sayang sama kamu. Aku mau kamu tetap bersamaku. Dan seketika, air di sekitar Randa bergolak hebat. Randa, jangan! Terlambat. Dia terhempas ke sungai, terseret arus hitam. Aku mencoba menolong, tapi airnya dingin seperti logam. Tanganku nyaris menyentuhnya, dan saat itu juga, aku merasakan tangan lain mencengkram pergelanganku. Tangan perempuan, dingin, lembut. Dan di antara arus deras itu, suara Nadia berbisik di telingaku. Terima kasih. Semoga kamu menulis kisahku dengan baik. Aku terbangun di tepi sungai menjelang pagi. Basah, menggigil, dan sendirian. Tidak ada jejak Randa. Tidak ada tanda kehidupan di sekitar. Tapi di sampingku ada sebuah ponsel yang menyala. Layar retak, tapi masih berfungsi. Dan di sana ada satu pesan masuk.
dari nomor Nadia. Terima kasih, sekarang aku tenang. Sejak hari itu, sungai itu kembali sepi. Orang-orang bilang mereka masih kadang mendengar dering ponsel dari bawah jembatan. Mungkin hanya gema arus air. Atau mungkin ada 2 jiwa yang akhirnya menyatu di sana. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.